Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan matriks ya untuk penyetaraan reaksi kimia ya. Jadi matriks dapat digunakan untuk menyetarakan reaksi kimia. Ya, contoh misalnya gini teman-teman. Contoh kita pakai contoh yang sederhana dulu ya. Contoh misalnya ini Cl2 ditambah dengan H2 ya, ketika bereaksi ini akan menjadi HCl. Ya, ini akan menjadi HCl. Nah, reaksi ini belum setara ya. Reaksi ini belum setara, di sebelah kiri Cl-nya ada 2, H-nya ada 2, di sebelah kanan masing-masing 1 ya. Sehingga kalau mau kita setarakan di sini kan harus ditambah 2 kan ya. Ya, itu secara langsung ya. Tapi ini bisa kita setarakan secara matriks ya. Setarakan secara matriks. Oke. Langkah pertama ya, buat matriks. Ya. Buat matriks ya. Matriks maksudnya gini. Ini kan yang mau kita setarakan Cl2, H2, HCl. Ya, ini yang mau kita setarakan. Ya kan ya? Ya, ini mau kita setarakan. Disetarakan apanya? Ya, terhadap apa yang mau kita setarakan? Disetarakan jumlah Cl-nya, disetarakan jumlah H-nya, disetarakan jumlah HCl-nya. Kayak gitu ya. Itu yang mau kita setarakan. Ya, maka kita buat dulu matriksnya. Ya. Jadi di sini semua komponen yang terlibat dalam reaksi baik reaktannya maupun produknya kita tulis di sini ya. Kemudian kita tulis di kolom di sini ya. Itu apa yang mau kita setarakan. Berarti kan Cl-nya mau kita setarakan, H-nya mau kita setarakan. Sebenarnya cukup Cl dengan H kan sebenarnya ya mau kita setarakan kan ya. Tapi kan seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk mengoperasikan matriks maka syaratnya harus berordor persegi ya. Kalau sini 3 maka di sini kita upayakan 3. Maka bisa kita tambahkan HCl agar ini 3, ini juga 3 gitu ya. Maka kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal tentukan ya di sini di Cl2 ada berapa Cl teman-teman? Ada 2 kan ya. Sini ada 2 kan ya. Ya. Kalau di H2 ada berapa Cl? 0. Sini 0 ya, tidak ada 0 ya. Kalau di HCl ada berapa Cl? 1. Kalau di sini di Cl2 tidak ada H ya, berarti sini 0, di sini 2 gitu kan ya. Di sini ada 1. Benar ya? Kemudian di Cl2 apakah ada HCl? Jawabannya tidak ada. Di H2 apakah ada HCl? Jawabannya tidak ada. Ya, di HCl apakah ada HCl? Ya ada, 1. Nah, maka kita memperoleh matriksnya ya. Kita memperoleh matriksnya ya. Misal ini adalah matriks. Misalnya A bukan 2 0 1 0 2 1 0 0 1. Nah, itu kan ya. Misalnya matriks A. Nah, apa yang kita lakukan setelah dapat matriksnya? Yang kedua, ya, yang kita lakukan adalah tentukan inverse. Ya, tentukan inverse matriks A. Ya, tentukan inverse-nya ini. Ya. Maka nanti setelah ketemu inverse-nya, nanti ketemu inverse-nya, ya, maka nanti kita akan ketemu di sini kan ya. Misalnya inverse-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I misalnya inverse-nya ya. Maka nanti kita akan gunakan kolom ketiga, kolom terakhir ini ya. Ya, ini nanti kita gunakan sebagai koefisien. Nah, nanti kita akan gunakan sebagai koefisien. Oke, nah sekarang kita akan tentukan inverse-nya. Nah, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menentukan inverse suatu matriks, ya, yang harus kita lakukan kan kita tentukan dulu determinan, misalnya determinan A gitu kan ya, determinan A, ya. Kemudian kedua tentukan ya, adjoint ya, adjoint untuk matriks A, ya. Sehingga nanti dari sini inverse itu adalah ya super determinan ya dikali dengan adjoint kan ya, adjoint A, matriks A. Maka nanti ketemu inverse-nya. Ya. Kalau determinan kalau order 2 simpel ya, tapi kalau order 3 agak panjang gitu ya. Adjoint juga sama. Kalau sudah order 3 maka dia agak panjang. Maka kita bisa menggunakan aplikasi ya. Nah, dapat di sini menggunakan aplikasi Maxima ya. Aplikasi Maxima ya agar lebih cepat ya mendapatkan
inverse-nya ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan maksima. Nah, ini aplikasi maksima. Ya, ada banyak fitur di sini, ada equation, ada algebra, kalkulus, ya, dan macam-macam. Ya. Nah, matriks itu kalau di maksima, ya itu ada di algebra di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal buat dulu matriksnya. Berarti kan sini ada enter matrix. Ini ada enter matrix. Ya, kelihatan ya menu-menunya ini ya. Enter matrix, kemudian ada inverse matrix, ini ada. Ya, kemudian ada determinan matrix, kemudian ada adjoint matrix, di sini ada transpose matrix. Ya, semua ini bisa kita pakai. Maka langkah pertama adalah kita buat dulu matriksnya kan ya. Ini ada enter matrix. Ya, matriks kita adalah matriks 3 kali 3 kan ya. 3 kali 3. Ya, tipenya general. Misalnya namanya A. Ya, misal namanya A. Kita tulis A di sini. Ya, ini enter. Nah, ini kita masukkan di kolom-kolom ini dan di baris-baris ini matriksnya. Ya, matriksnya tadi apa? Matriksnya tadi ini ya. 2, 0, 1. Ya, ini 2, 0, ini 1 ya. Kemudian di baris kedua 21. 0, 2, 1 ya. 0, ini 2, ini 1. Terus di sini 001. 0, 0, 1. Ya, oke. Nah, ini matriksnya 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal teman-teman dari menu algebra tadi ini pilih inverse. Nah, ini ketemu inverse-nya. Bentar, ada yang chat dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi ya kalau sudah nggak hang. Oke, ketemu kan ya? Ini inverse-nya. Ya. Kalau teman-teman mau gunakan berbagai langkah, bisa juga. Ya. Bisa juga misalnya, tadi kita tentukan dulu determinan. Ya. Determinan, ini. Ya, tapi ini diganti. Ini kan determinan, persen di sini. Ini teman-teman ganti. Nah, yang mau kita tentukan determinannya itu kan matriks ini ya, persen. Ini O ya, O1, persen O1. Maka ini diganti nih. Persen O. Keyboardnya. Oke, persen O. Sebentar ya. Keyboard saya kok aneh. Bentar ya. Oke, saya ulangi teman-teman ya. Jadi yang mau kita tentukan determinannya itu adalah matriks ini ya, 201, 021, 001 ya. Sehingga persen di sini itu perlu kita ganti dengan persen O1 ya. Jadi persen O1 ya, kemudian setelah titik koma ini enter. Nah, ini determinannya 4 ya. Kalau yang tadi kalau cuma persen di sini, persen itu defaultnya dia membaca yang di atasnya. Maka dia membuat tadi ini ya. Kalau persen di sini ya, defaultnya itu dia membaca yang sebelumnya, baris sebelumnya dia bacanya ini. Ya, sehingga perlu kita definisikan dulu ini determinan yang mana, determinan matriks yang persen O1 ya, maka dia 4. Atau kemudian teman-teman mau mencari adjoint-nya dulu ya, adjoint-nya ini sama ya, diganti nih, berarti adjoint O1 gitu kan ya, O1 ya, O1 di sini setelah titik koma enter, titik koma sini enter. Nah, inilah adjoint-nya. Maka coba ya, seperdeterminan dikali dengan adjoint kan ya, coba berarti kan ya, berarti kan 1/4 dikali 2. 1/4 dikali 2, 1/2 kan ya? Sama ya. Kemudian 1/4 kali 0, 0. Kemudian 1/4 dikali minus 2. Minus 2 berarti kan minus setengah kan ya? Nah, ini kemudian 1/4 kali ini, kali 0, kali 2, kali minus 1/2, minus 2. Maka dapatnya adalah 1/2 dan minus 1/2. Kemudian ini 1/4 dikali 0, dikali 0, dikali 4. Maka jawabannya adalah 001. Itu kan ya? Maka inilah inverse-nya. Ya, jadi teman-teman bisa menentukan determinannya dulu, menentukan join-nya baru dikalikan, maka dapat inverse-nya atau langsung menu inverse dari matriks yang mau kita tentukan. Maka nanti akan ketemu inverse-nya. Ya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mencoba nggak sekarang? Saya mencoba, Pak. Sama hasilnya? Ketemu hasilnya? Saya mungkin malah ada yang error, Pak, codingnya, Pak. Ada yang error? Soalnya di sini di enter sesuai itu apa langkah tadi nggak bisa, Pak. Yang lainnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Setelah di enter nggak keluar angka 4, Pak. Oh iya, keluar, ya. Pak. Berarti itu Iya, Pak, bisa Pak kalau di enter. ya, problemnya di sini di menu edit. Coba teman-teman dari menu edit. Ya, Pak. Edit. Sebentar ya.
Adik main sana. Bentar itu. Oke. Bentar. Oke, saya ulangi ya. Teman-teman dari menu edit. Ini edit. Kemudian paling terakhir ada configure. Ini. Ya. Ini ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian ininya belum tercentang mestinya. Defaultnya ini belum tercentang. Itu enter apa? Oh, evaluate cell. Itu dicentang. Oh ya. Sudah? Sudah? Sudah dicentang, oke. Sekarang sudah bisa. Sudah, Pak. Sekarang dicoba lagi. Enter select koma. Iya, udah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, ketemu hasilnya, invoice-nya. Invoice-nya ini Coba ya. ya, Pak. Saya ulang, Pak. Invoice-nya ini ya. Oke, ketemu ya. Yang lain bisa ketemu hasilnya? Ketemu, Pak. Oke, sudah ya. Oke, nah inilah inverse-nya ya. Inverse-nya ini. Oke, inilah inverse-nya ya. Jadi minus setengah, setengah, 0, minus setengah, kemudian 0, setengah, minus setengah, kemudian 0, 0, 1. Nah, ingat tadi, saya sebutkan tadi bahwa untuk menyetarakan reaksi, kita gunakan kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir. Oke, saya tuliskan tadi ya, inverse-nya yang kita dapatkan di sini, itu adalah inverse-nya ya. Ini inverse-nya adalah setengah, kemudian 0, kemudian min setengah, kemudian 0, setengah, min setengah, kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, ini ya, ini inverse-nya yang kita temukan. Nah, kemudian kita gunakan kolom yang terakhir ya. Kita gunakan kolom yang terakhir yang ini. Ya, sebagai apa? Sebagai koefisien. Ya, maksudnya gini. Sebagai koefisien itu tadi yang kita reaksikan itu kan Cl2 ditambah H2 kan ya, menjadi HCl kan ya, menjadi HCl. Nah, ini koefisien ini kita jadikan sebagai kolom ini kita jadikan sebagai koefisien. Berarti maksudnya ini setengah min setengah Cl2 ya ditambah min setengah H2 ya. Ditambah 1 HCl sama dengan 0 ya, kayak gini. Kita tulisnya seperti ini. Ya, kalau sudah, maka kita kemudian diatur ulang gitu ya, diatur ulang. Nanti teman-teman akan dapatkan setengah Cl2 ditambah setengah H2 sama dengan HCl. Benar ya? Benar ini? Iya, Pak. Oke. Atau kalau kalikan 2 ya, ini kita kali 2 misalnya ya, kali 2 di sini. Kali 2 ya. Kali 2 maka nanti teman-teman dapatkan Cl2 ya ditambah dengan H2 sama dengan 2 HCl. Atau kalau dalam bentuk reaksi Cl2 ditambah dengan H2 ya menjadi 2 HCl. Nah, gitu kan ya. Maka ini pasti akan setara. Dan ini menyetarakannya pakai matriks ya. Meskipun sebenarnya secara langsung bisa ya. Tapi kan karena masih reaksi sederhana ya. Kalau sudah reaksi sudah mumet ya, karena kemudian kita menggunakan pemisalan. Ini A, ini B, ini C kan ya. Lebih mumet lagi, maka teman-teman bisa pakai cara matriks. Ya, nanti inverse-nya pakai maksimal. Ya, maka nanti bisa lebih efisien dan bisa lebih akurat persamaan reaksinya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kuncinya adalah inverse-nya, bisa ketemu inverse-nya dan kolom terakhir. Kuncinya itu. Dan kolom terakhir. Ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ya. Contoh lain ya. Cobakan contoh yang lain. Ini misalnya contoh ini pakai muatan. Ini Fe 2 plus ditambah menjadi Fe 3 plus ditambah dengan elektron. Ya. Ini reaksi apa nih? Reaksi oksidasi apa reaksi reduksi? Kalau seperti ini? Oksidasi. Ini teroksidasi apa? Oksidasi, Pak. Oksidasi. Nah, ini juga bisa kita setarakan menggunakan matriks. Ya. Maka langkah pertama adalah buat dulu matriksnya. Misal matriks B. Ya.
misal matriks B. Ya, atau kita buat dulu kolomnya ya. Ya. Jadi langkah pertama kita buat dulu kolomnya. Ya. Kita tulis dulu Fe2+, kemudian Fe3+, dan elektron. Itu kan ya, kita buat dulu. Nah, gini. Ya. Kemudian kita tulis apa yang mau kita setarakan. Yang mau kita setarakan yang pertama pasti Fe kan ya. Pasti kan Fe mau kita setarakan. Ya kan ya. Setelah itu muatan. Ya. Muatan ini ada muatan, ini ada muatan. Berarti muatan perlu kita setarakan. Setelah itu elektron. Kan ada elektron kan ya? Ya. Itu yang mau kita setarakan. Oke, setelah kita tulis baru kemudian kita lengkapi tabel ini, ya. Maka di Fe2+ ada berapa Fe? 1. Fe3+ ada berapa Fe? 1. Yang gitu ya. Di elektron ada berapa Fe? Tidak ada. 0 gitu kan ya. Oke, di Fe2+ ada berapa muatan? 2. 2. Di sini Plus 2. 3. Kalau di elektron muatannya -1. -1. Elektron itu muatannya -1. Kemudian di Fe2+ apakah ada elektron? Tidak ada. Fe13 juga tidak ada elektron. Di sini ada 1 elektron. Ketemulah kolom-kolom dan baris-baris seperti ini. Nah, ini kemudian kita jadikan sebagai matriks ya. Misal matriks B. Ya, matriks B adalah 1 1 0 2 3 -1 0 0 1. Nah, gitu. Nah, baru kemudian ini kita cari inverse-nya ya. Kita cari inverse-nya. Ya. Inverse-nya. Kita bisa pakai menggunakan maksima. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan maksima. Caranya seperti tadi, dari algebra ini enter matriks ya 3 kali 3, misalnya matriks B gitu kan ya. Misalnya matriks B di sini tinggal masukkan angka-angka ya, angka-angka yang sudah kita dapatkan. Ya, ini ya 1 1 0, ini 1 1 0, kemudian 2 3 -1, ya ini 2 3, ini -1. -1 ya. Salah. -1, sorry copy persen ya. Oke, -1 ya deh. Kemudian 0 0 1 ya. Ini 0 0 1. Itu kan ya. Oke. Nah, ini matriksnya. Nah, baru dari sini kita coba lagi langsung ke inverse. Nah, inverse-nya. Nah, kita lihat kolom terakhir ya. Maka ini kita tulis. Ini kita tulis dulu 3 -1 -1 ya. 3 sini ya. 3 -1 -1. Kemudian -2 1 1. Ya. -2 1 1. Kemudian 0 0 1. 0 0 1. Nah, gini ya. Nah, baru kemudian kolom terakhir kita gunakan ya. Kolom terakhir ini kita gunakan ini ya, kolom terakhir ini. Kita gunakan ya. Gunakan sebagai apa? Sebagai koefisien dari reaksi ini ya. Maka kita bisa menulisnya berarti tadi itu koefisiennya -1 ya. Oke, gini ya. Kita tulis di sini saja ya. Tadi kan reaksinya itu adalah Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron kan ya. Berarti -1 Fe2+ ditambah 1 Fe3+ ditambah 1 elektron sama dengan 0. Gitu ya. Atau kalau kita modifikasi, kita bisa dapatkan seperti ini. Fe2+ sama dengan Fe3+ ditambah dengan elektron. Gitu ya. Atau kalau untuk reaksi Fe2+ menjadi Fe3+ tambah elektron. Koefisiennya masing-masing 1. Ya, maka ini pasti sudah setara. Ya, sini 12, ini 13 ditambah -1 berarti 2 ya. Fe-nya masing-masing 1 ya. Oke, bisa dipahami teman-teman atau ada pertanyaan dulu? Pak, apakah di maksima itu juga ada langkah-langkahnya? Oh, enggak ada. Maksudnya bisa kita deskripsi? Oh, enggak ada. Enggak ada. Berarti langsung otomatis. Ya, langsung otomatis hasilnya. Oke. Nah, kalau sudah ya sekarang itu untuk matriks yang digunakan untuk kimia ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke maksimanya ya. Jadi ya semua materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah ini, di matematika sains ini misalnya ya, dari aritmatika ya, ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kemudian ada fungsi ya. Ada turunan dan integral
kemudian ada persamaan diferensial, kemudian ada deret, ya, ada matriks, ya. Nah, semua ini ya kita bisa selesaikan menggunakan maksima. Ya. Kalau tanyakan operasi penjumlahan pakai maksima bisa. Ya, disuruh menyelesaikan suatu fungsi, bahkan membuat kurvanya, grafiknya, maksima bisa. Membuat turunan atau membuat integral, ya, baik integral biasa maupun integral parsial, baik 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, di maksima juga bisa. Persamaan diferensial, menemukan penyelesaiannya, maksima juga bisa. Menemukan deret dari suatu fungsi, maksima juga bisa, ya. Matriks tadi sudah kita praktekkan, maksima juga bisa. Ya. Nah, banyak aplikasi ya yang mirip dengan maksima, ya. Nanti teman-teman bisa cari ya, tapi yang kita pelajari pada siang hari ini maksima saja. Ya. Oke, kita lihat maksima ya. Ini saya delete semua saja dulu ya. Oh, sebentar. Oke, ini saya hapus semua. Ya. Jadi ada beberapa menu di sini yang bisa kita gunakan ya untuk maksima. Ya. Misal teman-teman kalau operasi aritmatika ya, yang tadi kita bahas, misalnya operasi ya, misal operasi aritmatika, maka teman-teman tinggal ketik aja, misalnya 2 kali 3 ya, nanti diakhiri dengan titik koma ya, titik koma seperti ini, baru kemudian enter, maka hasilnya adalah 6 ya. Atau misalnya 2 tambah 3 misalnya diakhiri dengan titik koma, baru enter ya, hasilnya adalah 5 ya. Itu operasi aritmatika semua bisa teman-teman gunakan di sini ya. Termasuk misalnya fungsi ya, misalnya kalau teman-teman ketik solve di sini, kemudian dalam kurung ya, solve, kemudian dalam kurung misalnya x pangkat 2 ditambah dengan 4x ya, 4 kali x ya, dikurangi 5 ini ya, kemudian ini misalnya sama dengan ini misalnya ini ya, kayak gini ya. Kalau teman-teman tulis solve di sini, jadi x pangkat 2 ditambah 4x, ditambah 5 tadi ya, ditambah 5 seperti ini, atau dikurangi 5 ya, dikurangi 5 seperti ini. Di sini teman-teman enter, maka teman-teman dapatkan x itu bisa min 5, bisa x sama 1. Ya, berarti pemfaktoran kan ya. Ya, teman-teman bisa menemukan nilainya seperti itu. Atau teman-teman bisa faktor di sini ya. Teman-teman kalau ketik faktor ya, faktor di sini ya, faktor, kemudian dalam kurung ya, ini sama kayak ini misalnya ya, sama kayak ini misalnya, ini Ctrl C, taruh di sini Ctrl V gitu ya. Ini tapi ini faktor ya, di sini faktor ya, ini sama dengan 0 misalnya, sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 di sini ya, titik koma, sini enter ya, maka teman-teman menemukan x min 1, x plus 5 ya. Tahu ya maksudnya ya, ini pemfaktoran. Kalau di atas ini solve itu hasilnya langsung ya. Bahkan teman-teman bisa membuat grafiknya, misalnya WX, teman-teman ketik misalnya ya, di sini WX plot ya, teman-teman ketik WX plot 2D ya, 2D ya, 2 dimensi maksudnya. Kemudian teman-teman bikin fungsinya, misalnya fungsinya sama kayak tadi ya, jadi x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 fungsinya itu ya. Teman-teman bikin grafiknya dari x pada x dari minus 5, minusnya saya nggak berfungsi nih, minus 5 sampai ke 5 seperti ini ya, kemudian di sini titik koma enter ya, teman-teman dapatkan grafiknya seperti ini ya. Atau teman-teman bisa pakai ini ya, ini ya, saya copy di sini ya, ini diganti 3 berarti 3D ya. Ya, berarti sekarang bukan cuma x-nya tapi sampai ke y gitu kan ya. Ini jadi nanti sini koma, sini ganti y misalnya. Ini y. Jadi x dan y karena 3 dimensi ya. Ya, ada ke atas, ke kanan dan ke belakang, kanan kiri dan belakang. Kalau ini kan cuma ke atas dan kanan kiri. Kalau ini ke atas kanannya ini, depan belakangnya ini y-nya. Ya, sini enter. Maka teman-teman akan dapatkan kurvanya 3 dimensi seperti ini. Ya. Nanti ini bisa di-copy ya. Bisa di-copy. Gitu. Itu kalau fungsi ya. Kalau fungsi.
Ya, teman-teman bisa menemukan persamaannya. Kemudian kalau turunan, ya teman-teman pakai perintah div. Ya, div seperti ini. Ya, div seperti ini. Ya, misalnya tadi kita coba ya. Saya copy lagi yang tadi mana? Ini ya. Nah, ini misalnya ini saya copy lagi ke sini ya. Jadi ini diminta tentukan turunan x pangkat 2 ditambah 4x ya dikurangi 5 ya terhadap x ya, terhadap x. Ini kan ya. Terhadap x ini titik koma enter. Ya, teman-teman dapatkan 2x plus 4. Ya, itu turunannya. 2x plus 4. Ya. Kalau teman-teman buat seperti ini saya copy ya. Bisa copy. Jadi ini koma x, 2 misalnya ya. Koma 2. Ya, maksudnya turunan 2 kalinya. Ya, turunan 2 kalinya. Tadi kan yang turunan pertama. Kalau turunan pertama itu default 1 ya. Sini. Nah, nggak usah diketik 1 karena di default bacanya 1. Ya. Tapi kalau teman-teman ketik 2 di sini, ya setelah x diturunkan terhadap x 2 kali. Ya, ini teman-teman enter, maka hasilnya adalah 2 ya. Karena diturunkan 1 kali dapat ini, turunkan 2 kali ya dapat 2 kan ya. Gitu. Ya. Sama, integral juga sama ya. Kalau integral itu integrate ya. Integrate seperti ini. Ya. Sini dalam kurung misalnya kayak misalnya tadi ya, kita pakai persamaan yang tadi ya. Pakai persamaan yang tadi saja. Ini x ini dan ini ya. Ini jadi ini x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 diintegralkan terhadap x. Ya, integralkan dari x. Ini maka integralnya adalah integral x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 adalah ini seperti x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x. Itu integralnya ini kan ya. Mau serumit apapun ya maksimal pasti bisa untuk menemukan integralnya, diferensialnya. Gitu. Itu integral ya. Perintahnya adalah integrate. Ya. Sebenarnya dari sini bisa ya, teman di kalkulus ini ada kalkulus, ada integrate. Nah, teman-teman masukkan di sini. Ya, tadi misalnya ya, ini saya copy ini. Ini misalnya saya kopikan dulu ini. Ya, Ctrl C ini di kalkulus ini integrate ini, nah, kopikan ini ya, x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5, variabelnya x ya. Oh, sini oke. Maka hasilnya sama. Ya. Kalau mau diberikan integral tertentu juga bisa ya, integral tertentu ya di sini ya. Misalnya dari 0 sampai 1 misalnya dari ya terserah sih sini ya. Misalnya pi gitu kan ya. Sorry. Misalnya 0 aja ya, 0 aja ya. Oke di sini maka dia dapat ini kan ya. Dari 0 sampai 1 dapat nilainya. Ya. Gitu. Kemudian kalau diferensial ini, diferensial. Ya, yang ini ya. Ini diferensial kalau ini ya. Tadi yang misalnya ya. Ini diferensialnya ini diturunkan 1 kali kalau ini ya. Kalau ini terhadap x, maka hasilnya sama ya. Ini dengan yang ini 2x plus 4. Ya. Gitu. Kalau yang solve tadi di sini ya. Solve tadi di sini. Ya. Oke. Itu. Kemudian nah, kalau teman-teman nulisnya seperti ini misalnya ya, saya sebentar ya, saya buka dulu. Misalnya div ya, teman-teman ketik div seperti ini, kemudian di sini dalam kurung ya, dalam kurung di sini ya, tadi di sini, ini kan ya, diturunkan terhadap apa? Terhadap x, yang gini ya, terhadap x, ini kan tadi ya, yang ini tadi ya, yang ini, terhadap x, gitu ya. Kalau nggak diketik ini default 1 ya, jadi nggak, kalau 1 nggak usah diketik ya, karena dia bacanya 1. Gitu. Nah, kalau teman-teman tambahkan di belakangnya div, ya, tambahkan tanda petik di sini, tanda petik di belakang div ini, D, baru enter. Nah, teman-teman tidak lihat bukan hasilnya, tapi bentuknya seperti ini. Tidak dikerjakan ya, tapi di dalam bentuk operator seperti ini. Kalau ada tanda petik ya di belakangnya. Ya, sama integrate tadi nih. Integrate ini kalau teman-teman tambahkan tanda petik di sini, ya, baru kemudian enter di sini, maka teman-teman dapatnya seperti ini ya, bukan dikerjakan ya, dia tidak mengerjakannya tapi menambahkan lamban operatornya ya, dia cuma menambahkan lamban operatornya seperti ini ya, kalau tambahkan tanda petik di belakangnya. Oke, nah ini kemudian digunakan misalnya kalau teman-teman ingin menampilkan persamaan diferensial
misalnya persamaan diferensial ya. Misalnya saya petik div ini ya, kemudian y, x, 2 ini, kemudian ditambah 7 dikali sini petik div lagi, kemudian dalam kurung y, x gitu, kemudian ditambah dengan 12 kali y seperti ini ya, sama dengan 0 misalnya ya, titik koma ini. Ada petiknya ya, enter di sini teman-teman dapatnya seperti ini ya. Bisa dipahami kan maksudnya ya. Berarti ini kan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 7 dy per dx ditambah 12y sama 0. Ini adalah persamaan diferensial. Ya. Ini adalah persamaan diferensial. Ya. Nah, kalau teman-teman ketemu persamaan diferensial, maka tugasnya adalah ya, selesaikan ya. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Nah, di Maxima juga ada ya, dari menu equation ini ada solve nih, ODE ya, ini ODE, klik ini. Oke. Oh, ini kalau dia nggak baca ya, dia nggak membaca langsung ya. Bentar. Dia nggak membaca langsung, sebentar. Oh, ini bisa masukkan kodenya aja ya, sini O23 ya. O-nya mana? Sini ya, O23, masukkan ke situ. Oke. Nah, ini ya. Ini O23 Y terhadap X. Nah, inilah penyelesaian persamaan diferensial di atas. Ya. Jadi ini K1E pangkat min 3X ditambah K2E pangkat min 4X. Ya, min 4X. Ya, persamaan diferensial. Oke, ada yang bisa mempraktekkan semuanya? Ada yang mencobanya? Ada, Pak. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Sekarang misalnya kita coba dari modul ya. Persamaan diferensial. Misalnya inilah ya, coba teman-teman kerjakan ini. dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Selesaikan menggunakan Maxima ya. Maka teman-teman bisa pakai ini langsung ya. Langsung ke sini, equation ini, solve ODE ini, masukkan fungsinya di sini. Ya, fungsinya itu adalah ini ya. Ini dy per dx ya. Dimasukkan ini ya. Jadi salah. Y, x gitu kan ya. Y, x sama dengan dalam kurung x ditambah 3 kali x kuadrat ya. 3 kali x pangkat 2 ya, dibagi dengan y kuadrat ya. Dibagi dengan y kuadrat. Seperti ini kan ya. Nah, oke. Nah, ketemu hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah ini. Sama kan dengan ini? Ya, sama ya. Sama dengan Sama, Pak. Ya, cuma ini kan dia diakarkan ya. Kalau ini dipangkatkan di sini. Ya, kalau teman-teman kalikan ini 3, nanti ketemu nanti 3K. Oke. Ya. Itu. Kemudian persamaan diferensial sudah. Kemudian deret ya. Sekarang deret ya. Deret. Di sini mana dia Taylor. Oke, atau langsung diketik, saya nggak nemukan di menunya. Taylor di sini bisa teman-teman ketik langsung ya, Taylor. Sini ya. Taylornya siapa? Sin X misalnya ya. Sin itu huruf besar nggak ya? Coba aja ya, kalau saya lupa ya. Sin X, kayaknya bukan huruf besar deh, harusnya kecil, tetap kecil ya. Sin X di sini ya. Sin X variabelnya X, kemudian misalnya X0-nya 8 ya, X0-nya 8, 5 kali ya, sampai N pangkat 5 ya, teman-teman. Titik koma, enter, teman-teman ketemu ini kan ya. Ya, ini sin 8 ini adalah
X0 kan ya, X0 yang ini, deret, ya, yang ini ya. Nah ini ya, mana dia? Nah ini ya, X0 ya, X0 itu adalah berarti kalau di sini dia sinus 8 ya, ditambah dengan cos 8 dan seterusnya. Ini dia adalah deret Taylor. Ya, deret Taylornya ini kalau dia sinus dengan X0 8 sampai pangkat 5 ya, N5 nih pangkat 5 ya. Oke. Kemudian sekarang Maclaurin ya. Apa bedanya Taylor sama Maclaurin? Masih ingat? Taylor itu yang seperti apa? Maclaurin. Deret Maclaurinnya seperti apa? Apa? Deret Maclaurin itu kayak gimana? Deret Maclaurin? Yang X0-nya dipaksa 0. Ya, X0-nya adalah 0 ya. Maka di sini ini coba kita ganti 0 ya. Ini kita ganti 0. Ya. Kalau kita ganti 0, ini teman-teman enter di sini. Nah, inilah deret Maclaurin. Ini deret Maclaurin. Ya, sama ya. Sama dengan deret Maclaurin yang sudah kita kerjakan. Di sini ada sinus enggak sini? Nah, ini sinus, sin X. Ini 0 plus X per 1 faktorial. Ya, ini X per 1 faktorial berarti X kan ya. Kemudian minus X pangkat 3, 3 faktorial. Per 3 faktorial, 3 faktorial 6 ya. Berarti X pangkat 3 per 6. Minus X pangkat 3 per 6. Ditambah dengan X pangkat 5, 5 faktorial. 5 faktorial itu 120 ya. Ini 120 ya. Cuma karena ini kita sampai N sama dengan 5. Ini N sama dengan 5, maka ini X pangkat 5. Kalau teman-teman ganti misalnya 15 di sini ya bisa. Ya. Sampai X pangkat 15. Cepat ya. Ya. Gitu. Mau diganti misalnya 150 ya bisa aja. Ya. Cepat seperti ini ya. 150. Nah, gitu kan ya. Cepat. Nah, itu panjang banget kan ya kalau dia sampai N-nya 100, N-nya 150. Panjang sekali. Nah, maka kalau ada seperti ini, misalnya N-nya sampai 150, maka tentu secara manual, kita kerjakan manual seperti ini ya, seperti ini, maka tentu sudah tidak memungkinkan kita kerjakan secara manual. Kita perlu alat bantu. Dan alat bantu yang disediakan adalah maksima. Ya, kita bisa menggunakan maksima untuk menemukan sampai suku ke N 150. Itu bisa. Ya, itulah gunanya kita belajar maksima ya, agar perhitungan-perhitungan yang secara manual bisa tapi akan boros waktu ya bisa kita kerjakan dengan cepat menggunakan aplikasi seperti maksima ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sebenarnya ada banyak ya, saya belum mengeksplorasi semua apa yang bisa dikerjakan di maksima. Ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri, bisa coba-coba sendiri ya kira-kira apa yang bisa dikembangkan menggunakan maksima ya. Maksima sendiri itu berarti basis bahasa pemrogramannya C ya, Pak? Oh, nggak tahu saya, kurang tahu saya kalau bahasa program. Kalau dari apa namanya kode-kodenya kayak yang persen-persen terus titik koma itu kan rata-rata dipakai di bahasa C atau gitu. Python. Saya tadi juga sempat searching juga ada if else juga sih, Pak. Gimana? Ada if else. Oh gitu. Banyak ya, sebenarnya banyak ya. Dan cuma yang pernah saya gunakan ya maksima. Pernah juga, saya udah lupa ya. Itu udah lama banget sih. Tapi yang ingat sampai sekarang, pernah sering terpakai sampai sekarang maksima. Aplikasinya itu banyak ya. Nanti teman-teman bisa cari-cari ya, mau dikembangkan. Bahkan mungkin kalau lebih bagus ya. Kalau yang tadi yang sudah dicoba. Apa tadi FL apa? Sudah dicoba. Saya masih semalam masih cari-cari codingnya sih, Pak. Oh, gitu. Kan dari tampilannya sendiri kok ini kok nggak asing, kok mirip sama CPP, tapi terus saya cari iseng-iseng cari codingnya ternyata ada if else juga. Oh gitu. Kalau itu belum tahu, saya belum tahu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba ya. Ada banyak sih sebenarnya ya, nggak cuma maksima. Ada banyak sekali. Bahkan yang online juga ada, yang versi online juga ada ya. Kalau teman-teman cari di website ya, kalkulus calculator itu ada ya. Yang versi online juga ada. Ya, cuma karena saya sudah terlanjur belajar maksima dari dulu ya, maka sampai sekarang ya tetap pakai maksima. Tapi kalau teman-teman pakai yang lain ya, karena sebagai orang kimia tentu kita dituntut untuk paham tentang konsep-konsep yang ini ya. Yang ini ya, kita harus dituntut untuk paham konsep-konsep ini. Ya, tapi mengerjakannya secara manual ya sampai kemudian panjang seperti ini maka tentu tidak wajar ya. Maka yang kita bisa andalkan adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah
sudah tersedia. Ya, tinggal kemudian teman-teman belajar ya bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Yang saya berikan ini hanya contoh ya. Contoh salah satunya adalah Maximal. Aplikasi yang lain tadi disebutkan oleh temannya ya Mas Syafri, Mas Fahrul ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri, teman-teman bisa pakai sendiri kira-kira yang lebih enak yang mana. Ya, ini dipakai di CMD juga. Di CMD itu yang Common Prop ya. Ini juga bisa dipakai di sini. Nggak pakai GUI seperti ini ya. Juga bisa pakai di Linux juga bisa, pakai di Android juga kalau tidak salah juga ada ya, pakai di Android juga bisa. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Oke, sekira itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan mungkin? Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya juga, terima kasih atas ini apresiasinya, persembahannya untuk saya. Tentu saya sangat-sangat terharu dengan apa yang teman-teman sampaikan kepada saya selaku dosen. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sekira cukup ya, kita akhiri. Sudah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.